guys, bertemu lagi dengan saya yang sebelumnya Pabrik Saud Channel, jadi berubah ya, jadi Teknik YT. Oke, jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini supaya saya lebih giat buat konten-konten terbaik ya teman-teman, untuk teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan perlihatkan, kan di Pabrik Saud itu sih bagaimana cara kita supaya bisa menghemat kos sekecil mungkin. Ada penggantian part-part itu yang harusnya sudah diganti dengan yang bekas lagi. Nah, caranya ada kita namanya rebuild atau repair ya, seperti worm screw di press ya. Itu biasa itu di pabrik sawit. Nah, seharusnya dia 750 jam sudah ganti baru. Nah, kalau kita pakai yang bekas itu masih bisa sekitar 400 jam atau 500 jam. Nah, itu yang kemarin di video saya sebelumnya ada ya, nanti linknya di atas. Ada saya terangkan jenis-jenis kawalas. Itu kita ada pakai jenis kawalas yang khusus untuk rebuild ya teman-teman ya. Jadi sama itu kita pakai NH88, baru yang finishingnya kita pakai NX100. Tapi kalau masih baratnya skrunya masih bagus untuk dasarnya, itu kita pakai langsung timpa pakai NX100 ya, produk dari Nova. Jadi nggak usah berlama-lama ya teman-teman ya, langsung aja kita lihat weldernya. Oke teman-teman, di sini kita perhatikan ya, ini skru-skru yang akan di-rebuild atau di-repair dia ya. Ini skrunya udah aus. Nah, ini nanti bakal ditimbun. Ini sih udah bekas rebuild, cuman ini kita rebuild lagi. Nah, seperti ini nanti botak-botak ya. Ini kita rebuild lagi. Ini masih bisa guys. Nah, ini welder kita aja bicara sebentar ya. Oke, kita aja sebentar bicara. Jeb, tunggu Jeb. Nah, ini welder kita namanya Jeffrey. Ini rebuild kita nih ya. Oke Jeb, ini kita mau buat video dulu cara rebuild screw ya. Diserahkan dulu sedikit. Ini pakai kawat apa Jeb? Ini kita pakai kawat NX100. Nah, ini ya, NX100. Oke. Terus di sini ampernya pakai berapa ampere Jeb? Untuk ampernya di sini keterangannya untuk size 4 mili 4,0 170 sampai 190 ampere. Cuma kita pakai alternatif lain, kita pakai 140 supaya hasil pengelasannya maksimal. Oke, mantap ya. Nah, oke teman-teman. Di sini dia nggak usah kita ganggu lama-lama ya. Kita lihat dia cara pengelasannya dan hasil las-lasannya teman-teman. Nah, kita lihat di sini teman-teman, cahayanya sangat kuat radiasinya ya. Jadi ini harus betul-betul pakai safety. Kalau enggak kena asapnya aja gosong kalian teman-teman, gosong kulit-kulit kalian tuh. Nah, jadi makanya kita sarankan di sini pakai apron, pakai kacamata ya. Kita lihat penetrasi dari kawalasnya sangat kuat ya teman-teman ya. Saya coba zoom.
Jeb, coba di ketok-ketok Jeb, hasilnya Jeb. Harus dibrus dulu ya. Jadi ini hasilnya teman-teman, baru masih dibrus ya, baru dibrus dia. Jadi ini nanti skru ini kita pakai lagi sekitar 400 jam lagi teman-teman. Kalau nggak gitu kita buat, ya mau lah, gak gajian kita coy. Karena semua pabrik sawit itu pastinya ada visi dan misi ya, nggak cuma pabrik sawit aja ya, pasti semua perusahaan. Nah ini dicoba diketok-ketok dia. Jadi ini kalau jenis kawat lasnya ini untuk hard patch ya, untuk hardening. Jadi fungsinya untuk gesekan yang berat. Jadi dia kawat las khusus teman-teman. Nah, jadi kalau ini pernah kita gerenda ya Jeb ya. Pernah kita gerenda nggak ada apinya ini, ya kan? Kalau di gerenda kan. Nah, tapi dia jadi apa? Kilat dia kalau lama-lama seperti ini ya. Seperti ini dia Jeb kan. Nih. Nah, jadi padu dia. Nah, jadi ini nanti Jeffrey bakal ngerebul ini semua sampai full ya, Jeff ya. Sampai full seperti ini. Nah, seperti ini dia teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, ini jadi kembali seperti nanti saya kasih tunjuk juga. Kalau skru baru itu gimana tebalnya, ini udah hampir sama sih tebalnya. Nah si Jeffrey welder kita udah lanjut lagi ya. Tanya dulu si Jeffrey, kalau untuk ngerebuil ini butuh berapa waktu Jet? Berapa lama Jet waktunya Jet? Untuk dari oil tergantung dari kondisi yang mau kita perbaiki. Bila mana dia kerusakannya sangat butuh waktu lama, ya kita pakai waktu yang mungkin sekitar 1 atau 2 jam. 1 2 jam. Itu udah sampai mana itu Jet? Kalau sampai 2 jam Jet? 1 sampai 2 Berapa jam itu panjang? Untuk satu ukuran ini cuma dia dari mulai root sampai ke capping, artinya dari mulai pengisian sampai finishing. Nah itu butuh waktu kurang lebih 1 ataupun 1,5 jam lah bisa dibilang. Jadi untuk pengelasannya bila mana memang diperlukan untuk penambahan daging. Berbeda lagi ya ibaratnya nih. Kalau ini agak udah habis, ini pakai NH88 dulu ya kan, Ya. Nah, baru ditimbul lagi pakai finishing NX100 ya. Ya. Nah, fungsinya untuk pengisian, kemudian pelapis. Untuk kawat yang NX100 ini pelapis untuk melindungi yang kawat NH388 itu. Nah, jadi oke lah teman-teman ya, nanti kita kelamaan ganggu Jeffrey, nanti nggak selesai kerjanya, bosnya nanti marah-marah ya. Oke, dadah, makasih aja ya. Nah oke teman-teman, sudah kita lihat tadi ya hasil pengelasannya dan fungsinya dan tujuannya untuk apa. Jadi ya kadang ada di pabrik sawit itu dihemat-hemat biaya karena pelit ya teman-teman ya, bukan karena pelit. Nah di samping itu perusahaan memikirkan jangka panjang untuk karyawannya juga.
bukan hanya semata-mata cari keuntungan. Saya bukan ibaratnya bela-bela perusahaan nih, bukan. Jadi memang begitu. Nah, di manajemen itu ada juga, nah bos nih pemilik perusahaannya kan pasti ada pressure ke karyawannya seperti manajernya atau GM-nya kan. Nah, GM-nya ini ya ngepres anggotanya juga supaya apa? Supaya manajemen si yang dipimpinnya itu tadi berhasil gitu dengan misi si bos itu tadi. Nah, banyak maaf nih ya. Maaf ini dari saya sendiri banyak itu teman-teman yang ibaratnya yang nggak ada inilah, yang nggak ada itulah, yang nggak ada inilah gitu. Jadi yang nggak dipenuhi fasilitas beginilah. Jadi kalau kita lihat teman-teman, kita anggap diri kita sendiri yang punya perusahaan itu, ya jelas dong. Nah ibaratnya nih diri kamu nih sebagai punya perusahaan, oke, memang uangmu banyak gitu, uangmu banyak. Cuman di samping perusahaanmu ini ada saingan yang lain. Nah untuk membuat bersaing ini, nah jadi untuk bersaing dan supaya karyawan atau kamu itu bisa dipertahankan kerja itu, ya kan butuh strategi coy, kan gitu. Nah bukan semata-mata perusahaan itu buta sama karyawannya. Ini ya yang saya alami ya. Ini yang saya alami dari waktu saya tamat kuliah juga udah kayak gini juga sistemnya saya rasa. Nah oke, kembali ke awal tadi. Nah kenapa kita harus rebuild? Kenapa nggak ganti baru coy? Karena ya yang ganti baru itu ibaratnya buatlah 23 juta lah satu skru ya. Ini hitungan kasar 23 juta satu skru, skru press lah. Nah kalau kita rebuild itu oke lah, ini udah habis masa pakai ya. Nah ini udah termasuk barang bekas lah, udah sampah lah, ibaratnya udah nggak bisa lagi terpakai. Nah ini udah termasuk barang bekas lah. Kita pergunakan barang bekas ini dengan cara kita rebuild. Oke, nah pasti biayanya lebih murah coy. Hanya modal kawat las doang. Nah, baru si ini jasa tukang lasnya atau weldernya kan gitu. Nah, jadi udah kalau dihitung-hitung sangat membantu. Itulah mungkin sedikit ya dari saya. Oh oke. Satu lagi teman-teman. Ini saya akan tunjukkan skru baru ya yang sebelum di rebuild. Yang kita sekarang di gudang ya teman-teman ya. Ini kita lihat skru yang baru. Nah ini skru yang baru nih. Itu masih ada stok memang, cuman ya nggak boleh boros-boros gitu kan. Kalau masih bisa kita pakai yang bekas kenapa tidak? Nah ini masih tebalnya. Kalau kita nanti kita buat perbandingan juga, saya buatkan gambarnya nanti. Nah, perbandingannya malah saya lihat ini lebih tebal yang apa ya, yang bekas ya. Nah, lebih tebal, jadi mungkin lifetime-nya lebih lama lagi gitu. Nah, jadi ini teman-teman, stok kita masih ada, bukan nggak ada stok kita, masih banyak. Ada 4 biji lagi ya. Rebuild juga apa yang baru juga, cuman ini ya yang kecil-kecil gini kadang kita langsung ganti, tapi kalau masih bisa kita rebuild teman-teman ya. Nah oke teman-teman, udah tadi ya udah kita saksikan skru baru gimana, skru bekas gimana. Nah kita bukan nggak ada stok teman-teman, kita masih ada stok ya. Itu tadi tujuannya itu tadi, jadi harus ada pengaturan di situ teman-teman. Nah mungkin segitu dulu video untuk hari ini ya teman-teman ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Nah kalau memang bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan share video ini ya teman-teman ya. Oke, salam satu asap beda atap.